Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kehadiran iblis dan juga Nabi Khidir sebelum jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk dimandikan. Tiba-tiba muncullah suara gaib yang terdengar dari sudut rumah dengan suara yang sangat keras. Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan. Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat Ali lalu bertanya, "Siapakah kamu?" Sesungguhnya Nabi telah menyuruh kami melakukan hal itu, yaitu memandikan jenazahnya. Kemudian tiba-tiba muncullah dan terdengar suara lainnya, "Wahai Ali, mandikanlah ia atau Muhammad." Karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis. Karena dengki kepada Nabi Muhammad SAW dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kubur dalam kondisi tidak dimandikan. Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis. Siapakah sebenarnya Anda?" Seruan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW." Ternyata Nabi Khidir waktu itu ikut bertakziah atas wafatnya Rasulullah SAW. Di waktu itu pula, iblis datang untuk membujuk sahabat Ali agar tidak usah memandikan jenazah Rasulullah. Namun atas petunjuk Nabi Khidir, akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan Rasulullah SAW. Sahabat Ali lantas memandikan Rasulullah, sedangkan Al-Fadl ibnu Abbas dan juga Usama ibnu Zaid mengguyurkan dengan air. Sementara malaikat Jibril membawa obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, kemudian jenazah Rasulullah SAW dikafani. Setelah jenazah Rasulullah SAW telah dimandikan, dikafani dan juga disolati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada malam Selasa. Ada pula yang mengatakan pada malam Rabu tengah malam. Sayyidah Aisyah lantas berdiri di atas kuburan Nabi dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia, sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Wafatnya Rasulullah SAW sangat membuat sedih seluruh keluarga dan seluruh kaum muslimin dunia yang ditinggalkan. Sosok Rasulullah SAW yang lembut, berakhlak mulia, tentu sangat dirindukan para umat-umatnya. Syafaatnya akan selalu dinantikan para umat-umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita senantiasa dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah istri beliau. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menguasai
seluruh Jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Bayangkan, dalam usia 63 tahun beliau mampu menyatukan seluruh Jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Hari ini usia 63 tahun, apa yang kita hasilkan? Dan Rasulullah adalah orang yang sukses dalam mengemban misi kenabian dan menyebarkan agama Islam ke seluruh Jazirah Arab. Meski Rasulullah menjelang akhir hidupnya, beliau sakit panas demam selama 13 atau 14 hari. Beliau sempat untuk menjalankan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan setelah sadar dari pingsan Rasulullah, sholat dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengemani sholat subuh, walau badan beliau belum fit. Demikian itulah, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.